السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، pada malam hari ini kembali melanjutkan tentang pernak-pernik dalam kehidupan berkeluarga, yaitu manajemen konflik. Dan kita pasti sudah maklumi bersama bahwasanya ketika kita berkeluarga pasti akan ada konflik. Setakwa apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menemukan konflik dalam berkeluarga. Namun yang membedakan antara orang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa adalah cara menyikapi konflik tersebut. Orang yang bertakwa akan menyikapi konflik sesuai dengan cara yang Nabi SAW rumuskan dalam hadis-hadisnya. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyelesaikan konflik mereka dengan melakukan apa yang telah dibisikkan oleh syaitan, yang membuat iblis paling senang, yaitu menceraikan istrinya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, selanjutnya konflik yang keberapa? Kemarin berapa? 2 ya. Kalah kita sama anak kecil. Berapa? Sekarang yang kedua. Oh, yang ketiga. Yang kedua kemarin apa? Tidak mau masak tuh. Nah, konflik yang ketiga atau yang menjadi sebab konflik di keluarga rumah tangga itu adalah suami tidak bekerja. Suami tidak mencari nafkah. Seorang suami mencari nafkah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ingat, mencari nafkah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah, setiap kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, hadirkan niat ibadah. Hadirkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya pun lebih besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilupakan oleh para suami karena sudah sering dilakukan sebagai rutinitas biasa. Jadinya kalau kita tidak menghadirkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga niat yang seperti itu juga akan membantu kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mencari nafkah. Dan kita sudah sebutkan agar kita kuat mencari nafkah di luar sana. Kita sudah sebutkan di konflik yang kedua kemarin, yaitu dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah dan suaminya Ali radhiyallahu anhuma.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu akan menjadi pemimpin atas para wanita. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya. Kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami atau laki-laki itu mencari nafkah atau menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebagian dari harta mereka. Ya. Sehingga di sini isyarat bahwasanya tidak semua gaji kita serahkan kepada istri. Ya. ATM semua jenis bank istri yang bawa. Ya, tidak. Bima anfaqu min amwalihim, sebagian dari harta. Jadi yang bawa uang itu adalah, yang megang uang itu adalah suami. Sehingga tidak apa-apa, tidak menjawab kalau istri bertanya berapa gaji. Ya. Karena istri itu pinter ngitung uang, jemaah. Ya. Sehingga kalau mereka tahu semua gaji kita, kadang itu membuat kita berpikir untuk memberikan sedikit dari harta yang kita miliki untuk orang tua. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi semiskin apapun suaminya tetap mencari nafkah, tetap memberikan istrinya nafkah, walaupun istrinya kaya raya misalnya. Ya. Walaupun istri mampu untuk memberikan kita keperluan-keperluan makan, minum, baju dan seterusnya, mampu istri belikan. Kita sebagai seorang suami agar menjadi pemimpin, maka wajib yang memberikan nafkah kepada istri kita. Kalau istri yang mencari nafkah, maka dialah yang akan memimpin kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut." Cukuplah seorang pria, ya, seorang laki-laki itu dikatakan berdosa kalau dia mager, ya, malas untuk kerja. Nah, menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya, anak istrinya. Nah, itu dosa. Dan boleh bagi kita aja untuk kalau kita ditanya misalnya, bagaimana kalau saya menikah dengan orang ini, pria ini misalnya. Kalau kita tahu pria itu miskin banget, ya, dan kita khawatir si wanita ini nggak tahan nanti ya akan kemiskinan suaminya, calon suaminya misalnya, boleh kita anjurkan untuk tidak menikah dengannya. Ya. Sebagaimana dulu Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta solusi, minta masukan, karena dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyah, adapun Muawiyah, fasa'lukun la mala lahu. Muawiyah itu miskin banget. Ya. Jadi Nabi tidak menganjurkan Fatimah bintu Qais itu untuk menikah dengan Muawiyah karena miskin. Khawatir nanti Fatimah tidak tahan hidup miskin bersama suaminya.
Maka bukanlah sesuatu yang tercela ya, calon mertua mencarikan anaknya laki-laki yang mapan plus bertakwa. Nah, jangan mapan tapi penuh maksiat ya. Wa ama Abul Jaham, adapun Abu Jaham, fala yad'ul asa an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Di sini ada dua maksudnya, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Abu Jaham ini suka mukul. Ya, suka mukul. Sehingga anjuran bagi kita untuk tidak atau memberikan solusi kepada seorang wanita untuk tidak menikah dengan orang yang suka mukul. Kemudian yang kedua, Abu Jaham ini suka safar. Ya, suka safar, yaitu zaman sekarang LDR ya. Nah, jadi sebisanya kalau para wanita itu tidak menikah dengan laki-laki yang sering safar. Ya. Dan itu pasti ada fitnah jemaah, fitnah. Dan maslahatnya, mafsadatnya pun ada. Ya. Mafsadatnya bisa jadi nanti istri nggak tahan, kemudian selingkuh dan seterusnya. Ya. Apalagi kalau istri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidak menganjurkan Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Abu Jaham yang suka safar. Nah. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang bekerja itu adalah laki-laki. Ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam dan Hawa ketika Allah memperingatkan tentang iblis, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Janganlah sampai iblis itu membuat kalian keluar dari surga sehingga engkau Adam akan merasakan kesulitan. Ya. Karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya memakan buah dari pohon surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan menuju dunia yang penuh kesulitan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata fatashqa, hanya ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam, laki-laki, lakinya, suaminya, bukan Hawa. Jadi yang penuh dengan kesulitan, dari kesulitan untuk mencari nafkah adalah laki-laki. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan fatashqaya, engkau berdua akan sulit, enggak. Tapi yang disebut sulit adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini syarat bahwasanya ya, para lakilah yang bekerja mencari nafkah dan bergulat dengan kehidupan, bukan para wanita. Begitu juga sebenarnya wanita yang sudah janda misalnya, dicerai atau tinggal mati suaminya, yang menghidupi mereka adalah pemerintah dulu ya, di zaman Nabi. Kalau sekarang kan tidak. Mereka yang bekerja. Namun sebenarnya adalah pemerintah ya. Diambil dari Baitul Mal. Kemudian apa definisi nafkah itu jemaah? Dari fikih
mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan yang lainnya, ternyata nafkah yang wajib kita berikan kepada istri itu ada 3. Ini yang wajib. Selain ini adalah sedekah, terhitung sunnah. Ya. Yang pertama adalah makanan. Ini yang wajib. Makanan, berikan beras dan seterusnya, lauk, sayur dan semuanya lah, isi dapur tuh. Itu. Kemudian wal kuswah atau kiswah, pakaian. Ya, pakaian. Yang ketiga sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal. Tiga ini aja jemaah. Jadi nggak ada bulanan, nggak wajib tuh. Nggak wajib ngasih istri bulanan 1 juta sebulan, 2 juta, 3 juta, nggak wajib. Ya. Itu sedekah. Kalau suami mau silakan, kalau enggak ya enggak. Ya. Yang wajib hanya 3 ini aja. Nanti kasih tahu istrinya ya. Atau ada hadir di ini. Jadi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nah. Kita juga sudah sebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidak mau makan sendirian, ibaratnya ya. Tidak mau makan sendirian ketika di luar. Ya. Jadi Nabi ikutkan istrinya agar makan apa yang dimakan juga oleh istrinya. Ya. Tidak dengan kita ya kan. Kalau kita istri belum masak kita keluar. Nah, Nabi tidak aja mah. Adapun juga yang skincare itu wajib gak tuh? Hah? Wajib kalau suami menginginkan istrinya cantik. Jangan bisanya nuntut aja, tapi nggak mau berkorban. Ya. Nah. Jadi batasan nafkah itu ya kembali kepada adat kebiasaan. Ada kebiasaan kalau di Indonesia seperti apa misalnya makanan ya. Jadi kalau kita mungkin makan 3 kali sehari ya, itu maksimal. Jadi makanan pokok tuh semuanya, sembako, lauk pauk, masak, kompor dan seterusnya itu. Kemudian pakaian dan turunannya seperti setrika, mencuci, sabun cuci, nah, itu suami itu. Tempat tinggal juga gitu dan turunannya, perabot, alat kebersihan, bahkan pembantu. Ya, tugas suami untuk mencari. Jadi boleh, kemarin kita sudah jelaskan, boleh istri minta pembantu. Sekali lagi kembali kepada uruf ya, kebiasaan. Makanya banyak orang Indonesia tidak mampu menikah sama orang Arab, wanita Arab. Ya, mungkin banyak pengeluarannya kalau makan. Ya. Ya. Banyak yang nggak mampu. Ada yang nikah sama orang Indonesia, nikah sama wanita Arab, tapi tinggalnya di Arab. Ya. Nah,
Adapun solusi ya, suami harus difahamkan bahwa mencari nafkah itu wajib. Kemudian berdosa dia kalau tidak mencari nafkah. Dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan wibawanya akan jatuh. Ya. Jadi enggak ada wibawa lagi seorang suami, sehingga istri pun enggak taat kepada suaminya. Nanti diungkit-ungkit, kan tahu wanita itu kan. Di antara sebab mereka banyak masuk neraka ya karena lisannya. Karena lisannya. Kita ada yang banyak ngasih misalnya ya ke istri, kurang terima kasihnya, apalagi mereka yang ngasih terus ke kita. Ya. Nah. Kemudian konflik yang keempat. Saling lempar tanggung jawab masalah pendidikan anak. Jadi pendidikan anak itu diibaratkan rumah kita itu bangunan sekolahnya, suaminya sebagai kepala sekolahnya, istrinya sebagai gurunya. Makanya orang Arab dulu mengatakan al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak. Ya. Sehingga anak itu akan mengikuti kebiasaan ibu. Kalau ibunya cinta dunia, anaknya cinta dunia. Kalau ibunya cinta ilmu, anaknya cinta ilmu. Dan para imam dahulu Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Mereka semua disemangati oleh ibunya. Dan ibunya selalu jemaah, setiap Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, ibunya selalu menasihati anaknya ketika ingin keluar ke majelis ilmu, ya, agar menjaga adab mereka. Dan ini jarang bagi wali murid, ya. Jadi wali murid di zaman sekarang hanya mewanti-wanti anaknya, bekal anaknya. Ini jangan sampai hilang ya nak. Nah, gitu. Jarang wali santri atau wali murid yang menasihati anaknya sambil kancing baju anaknya. Nak, nanti dengarkan apa yang disampaikan gurumu, jaga adabmu, jangan main-main ketika belajar. Nah itu jarang wali murid menasihati anaknya seperti itu. Ya. Padahal kunci sukses seorang anak itu adalah adabnya aja. Atau sukses menuntut ilmu agama adalah adab. Dan ini harus selalu dinasihati setiap hari, namanya anak. Ya, namanya anak-anak. Harus kita nasihati setiap hari. Dan sekali lagi kita banyak menasihati masalah dunia, ya dunia saja. Kayak tadi, ini nanti bekalnya jangan sampai hilang. Nah, yang terpenting itu jemaah, nasihati anak kita untuk beradab di kelasnya, ya. Bahkan kita pernah ngajar anak dulu seketika di Imam Bukhari dulu. Ngajar anak SD, kita masuk salam kita nggak didengar, ribut mereka itu, ya. Itu bagaimana panasnya jantung ini gitu, ya. Salam kita nggak dengar, kita salam 2 kali nggak didengar, ya namanya anak-anak naik meja dan seterusnya. Makanya penting ya, setiap anak kita pergi ke sekolahnya, penting untuk nasihati itu terus setiap hari, ya, setiap hari untuk jaga adabnya agar terbiasa nanti ketika sudah SMP, SMA dan seterusnya, kuliah.
Terlebih kalau anak kita pulang pergi misalnya kan, kemudian kita lepas anak kita bermain di lingkungan rumah kita, sedangkan di zaman sekarang lingkungannya luar biasa buruknya lingkungan zaman sekarang, ya, yang tidak menjaga lisan mereka. Bahkan sampai anak pondok juga masih latah lisannya mengatakan nama binatang, ya. Nah, karena sudah terbiasa sebelumnya kan, sebelum mondok sudah biasa mengatakan demikian. Jadi keceplosan terus kalau ketika di pondok. Kagetnya pun mengatakan demikian. Saking sudah kebiasaan. Nah. Jadi emang kita harus bekerja sama aja dalam mendidik anak ini, ya. Dan pendidikan anak yang paling terpenting itu adalah pendidikan Qur'ani, kemudian nabawi, pendidikan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apapun jurusan anak ini misalnya, entah itu jurusan kedokteran, jurusan mesin atau apalah, teknologi kan, ya, wajib untuk diberikan pendidikan wahyu Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu akan menjadi bentengnya nanti, ya, itu akan menjadi benteng. Dan itu harus ada. Ini kalau ini nggak ada, rusak ya. Ya. Mau gelarnya profesor kah? Profesor dunia, ilmu dunia ya. Tapi kalau nggak ada dua ini ya sama aja. Sampai sekarang kita lihat kan yang lagi viral, banyak orang profesor atau dosen atau lah apa tinggi kedudukannya ya, masih saja membela Panji Gumilang. Nah, ya. Karena nggak ada pendidikan tadi itu. Jadi pendidikannya sudah tercampuri dengan filsafat dan seterusnya. Dan Nabi SAW ya telah mengajarkan kita dari sedini mungkin anak itu harus dididik, ya, dididik tentang akidah, sholat. Bahkan ketika umur 10 tahun kita boleh mukul anak yang tidak mau sholat, mukul anak yang tidak berbekas sebagai pengajaran, bukan untuk pelampiasan, ya, bukan untuk melampiaskan marah kita, tapi mukul untuk pelajaran. Dan kapan kita mukul ini jemaah? Setelah kita merintahkan anak 4.500 kali untuk sholat, ya, itu. Jadi 5 kali sehari dari umur tamyiz, dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun itu Ustadz Abdullah Zain hafizallahu ta'ala menjumlahkan sampai 4.500 kali, ya. Karena 4.500 kali sudah diperintahkan untuk sholat, nggak mau juga, baru dipukul. Nah itu. Jadi walaupun anak kita ketika anak kita belum berumur 10 tahun ya, diperintahkan untuk sholat terus nggak mau, biarkan aja dulu, ya, karena belum mukallaf, ya kan, belum terbebani dengan 5 hukum syar'i, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, belum terbebani. Makanya hukum-hukum syar'i yang 5 ini disebut ahkamut taklifiyah, hukum-hukum syar'i yang dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu harus terpenuhi 2 syarat, balik dan berakal, ya.
Dikatakan seorang itu mukallaf ketika dia sudah balik dan berakal. Nah, tapi tetap kita perintahkan jemaah sholat. Dan tentu kita harus jadi contoh ya. Kita suruh anak kita sholat, tapi kita nggak sholat. Ya. Harus jadi contoh. Makanya sudah sering kita sebutkan kalau di rumah itu baca Al-Quran jangan pakai HP, pakai mushaf, ya, agar anak kita nggak melihat kita pegang HP terus, ya, baca Quran pegang HP, baca buku kitab terjemah misalnya HP lagi, nggak pernah terlihat pegang mushaf. Nah. Dan sebenarnya juga ya, di rumah kita harus ada waktu untuk membaca aja. Ya, anak kita dari sekarang kalau bisa kita belikan buku-buku bacaan. Ya. Karena orang Indonesia itu miskin baca. Ya. Makanya di grup WhatsApp itu kalau panjang materinya nggak pernah dibaca. Yang pendek saja nggak dibaca, apalagi yang panjang. Ya. Karena kita miskin baca. Orang Indonesia itu miskin baca. Kan ayat yang pertama kali Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian selanjutnya baru 'allama bil qalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kita. Setelah apa? Banyak baca. Ya, banyak baca. Makanya dari dulu sampai sekarang jemaah, orang yang cerdas itu pasti banyak baca. Ya. Orang yang cerdas itu pasti banyak baca. Nah. Coba sekarang kita tanya diri kita, hari ini sudah berapa halaman kita baca buku? Ya. Yang banyak mungkin Facebook. Gak ada orang cerdas buka Facebook. Gara-gara main Facebook harian, bulanan, gak ada cerita dia cerdas. Ya. Nah. Bahkan sekarang media sosial udah terbagi-bagi ya kan. Kalau Facebook banyak orang tua isinya. Kalau Instagram anak-anak muda katanya. Ya. Jadi seperti itulah, nggak ada habisnya emang. Jadi gara-gara medsos ini juga kita lupa pendidikan anak kita ya. Lupa mendidik anak gara-gara ini. Nah. Emang musibah ya. Dan ini pasti kita akan ditanya kelak jemaah. Ilmu apa yang sudah kita ajarkan kepada anak istri kita? Kita akan ditanya, suami. Maka harus siapkan jawaban. Karenanya jemaah, semakin kita punya istri, punya anak, itu 3 kali lipat wajibnya, sudah wajib untuk menuntut ilmu agama. Kewajiban bermajelis ilmu agamanya. Ya. 3 kali lipat. Kalau nggak ada ilmu yang kita miliki, apa yang kita ajarkan kepada anak istri? Dan diingatkan kembali, kenapa kita banyak cekcok dengan istri kita? Karena kita nggak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, istri nggak mengamalkan ilmunya, suami nggak mengamalkan ilmunya, jadi yang ada berantakan. Konflik yang kelima, sering cekcok karena istri bekerja. Nah, ini. Ketika istri bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri, terkadang ini memicu banyak konflik di tengah rumah tangga.
mulai dari kurangnya perhatian istri kepada suami, ini tentu ya, ya. Karena yang namanya cari nafkah itu capek, ya, letih, sulit, seperti tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, fatashqa, engkau akan mendapatkan kesulitan di dunia. Nah, kalau istri yang seperti itu, ya, itu kemungkinan besar ya, akan lupa kepada suaminya, tidak perhatian dengan suaminya. Nanti malah suaminya terus yang masak setiap hari, ya. Dan kemarin kita sudah katakan bahwasanya yang wajib masak itu adalah perempuan, wanita, istri yang wajib masak, bukan suami. Ya, mencuci, menyetrika, yang wajib adalah istri, ya, bukan suami. Dan itu dari zaman Nabi SAW seperti itu, ya. Jadi kurang tepat, yang wajib itu adalah suami, kecuali kalau suami memerintahkan istrinya, enggak. Secara otomatis sudah istri. Makanya Fatimah ingin minta membantu karena lecet tangannya, capek menggiling, mengadon gandum dan seterusnya, ya, capek. Jadi emang dari dulu, emang dari zaman ke zaman, ya, yang wajib untuk masak dan lain-lainnya adalah istri. Nah, oleh karena itu kalau kita ada keinginan marah ke istri itu, ya, ingat itu, ya, coba kita gantian sehari aja, nah, gitu, pasti kita nggak mampu, ya. Jadi emang kalau istri yang bekerja, maka pasti akan tidak perhatian dengan suaminya, terlebih anaknya juga, ya. Maka solusinya ya suami yang bekerja, ya. Kapan istri itu boleh bekerja di luar rumah? Jika terpenuhi syarat. Yang pertama, diizinkan oleh suami. Yang kedua, berhijab syar'i. Yang ketiga, tidak campur baur dengan laki-laki, ikhtilat, ya. Karena emang saya pernah datang ke sebuah kantor pemerintah, ya, di Lombok. Datang ke situ, secara kebetulan saya dengar itu mereka para laki-laki itu, coba di ruangan kita ada satu perempuan yang kita lihat-lihat, katanya, ya, coba ada wanita yang bekerja di ruangan kita, satu aja, biar ada yang kita lihat. Itu bahaya, ya. Makanya syaratnya ketat, tidak campur baur dengan laki-laki. Ini kalau udah campur baur dengan laki-laki, ini bahayanya, ya. Istri juga, ya, misalnya kalau di luar itu melihat laki-laki dengan syahwat, ya, nanti pulang-pulangnya melihat suaminya nggak nikmat lagi, ya. Sama juga dengan suami. Kalau mata suaminya jelalatan di luar, ya, melihat wanita yang bukan mahramnya, maka suami berkurang nikmat melihat istrinya. Nah, dan yang seperti ini juga akan jadi cekcok, ya, sebab percekcokan. Kemudian yang keempat, tidak melalaikan tugas sebagai istri tadi. Jadi semua tugas istri diserahkan ke suami. Nah, itu nggak boleh itu, gara-gara ingin bekerja. Yang kelima, tidak melalaikan tugas sebagai ibu. Nah, ini juga. Dan sekarang kan enak kalau istri ingin cari uang misalnya kan, dari dalam rumah sudah bisa,
ya online gitu, tanpa mengganggu kewajibannya kepada suami dan anak. Yang keenam, bekerja pada bidang-bidang yang khusus bagi wanita, ya, yang khusus bagi wanita. Seperti contohnya apa? Bidan gitu. Terlebih di zaman sekarang sangat dibutuhkan ya. Kalau istri kita melahirkan dan ditakdirkan untuk la qadarullahu alaina ya. Untuk istri kita sesar misalnya, itu kan kebanyakan laki-laki yang ngurus. Jadi aurat istri kita terlihat meskipun itu darurat emang. Makanya kalau istri kita mau melahirkan, perbanyak doa, ya Allah jagalah aurat istriku saat melahirkan. Nah, agar yang ngurus ya ketika istri melahirkan adalah para wanita saja. Nah, insyaallah kita akan lanjut konflik yang keenam ya. Konflik tentang suami miskin, istri tidak tahan. Nah, itu insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.